Tapi sebenarnya kan kalau bagi saya ya, kan saya orang luar nih ya. Saya orang non pendidikan secara keagamaan. Tapi kan sebenarnya kan miris. Sebenarnya miris ya. Kenapa? Karena harapan kami sebenarnya ya adalah teman-teman yang sebagai intelektual Hindu adalah corongnya, ya kan? Bolehlah sekolah di mana saja boleh, artinya kan. Tapi ketika pulang, ya jangan lupakan dirimu gitu loh, kan gitu kan? Harusnya siapa dirimu itu. Jangan dilupakan. Kalau kita sekolah kemudian menjadi melupakan identitas dirinya, kalau saya buat apa sekolah? Ucap-ucap yang poro pujangga rumiyin nyebataken mbok bilih si lemeng watu hitam. Artinya anak pribumi ini masih dalam keadaan tenggelam. Ya. Nah, sehingga sing kumambang saat ini kan gabus putih. Nah, tetapi ketika di sana sudah disebutkan bahwa ana tondo lan ciri wancine dhewe nalika kumambange watu hitam. Dilarang bukan, tapi cenderung para manggalanya upacara ini menganggap bahwa cok bakal itu tidak bisa dipasrahkan dengan mantra katanya. Bisanya dengan artinya kalau pakai cok bakal itu kami tidak bisa mantranya. Loh kok aneh kan gitu. Kalau memang cok bakal ya mantranya pakai sehe, pakai bahasa Jawa. Orang mantram itu ya sama dengan bahasa atau sama dengan orang ujub, cuman beda bahasa saja. Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel, kali ini kami berkunjung ke Bumi Blambangan di Kabupaten Banyuwangi untuk perjalanan terkait dengan program 1000 Candi. Tapi kurang elok kalau hanya memasang candi, karena di sini adalah kampung halamannya Bu Mayang, jadi sekalian lah. Satu pekerjaan selesai harus ada bonus, biar pulangnya nggak membawa tangan kosong lah. Walaupun oleh-olehnya udah banyak. Gitu. Nah, terima kasih Bu Mayang. Gimana kabarnya? Nah, kami ucapkan selamat datang ke Kabupaten Banyuwangi, Mas. Mudah-mudahan saya dan teman-teman tidak menjadi tambahan beban bagi orang Blambangan dengan senang hati, bahkan suatu kehormatan bagi kami ketika kami bisa berkumpul bersama dengan Mas Tio plus kru. Jadi lengkap kita Bu, pelawak ada. Pemangkunya ada. Pemangku ada, itu kan. Anak mudanya ada. Ada. Pokoknya kita pakai lengkap. Bahkan koki pun ada Bu. Jadi kalau saya kan khawatir nih. Masakannya orang Banyuwangi nggak enak, saya bawa koki satu. Tapi ternyata masakan Banyuwangi bagaimana? Oh, sangat berkesan Bu. Sangat berkesan. Saya biasa sampai merusak perut apa? Loh iya. Saya biasa itu normal 1 hari sekali lah. Begitu hari kedua di Banyuwangi, 1 hari bisa 3 kali. Saking mantapnya ya Mas. Jadi penerimanya luar biasa dengan semangat. Jadi ya begitulah nanti. Nah, kita agak ada obrolan serius nih. Terkait dengan perjalanan saya kemarin ke Lampung ya. Jadi ada istilah dari Pak Anton ya kan. Saat itu menyebut ketika ngobrolan itu lah santai lah. Sarjana alam gaib itu harusnya dimaksimalkan gitu kan. Nah, sarjana alam gaib ini kan maksudnya kan teman-teman alumni ya. Jadi berbagai kampus atau universitas dengan latar belakang Hindu. Ya kan, SAG kalau sekarang SPD ya sekarang ya. Sekarang SPD. SPD ya. Kalau dulu kan SAG, makanya Mas Anton menyebutnya sarjana alam gaib. Nah, ini nggak tahu ini kehormatan atau sindiran Bu ya, kira-kira. Kalau SAG sebenarnya kan sarjana agama. Tetapi kalau secara masyarakat mungkin karena yang dipelajari itu adalah agama, akhirnya dipelintir menjadi sarjana alam gaib. Jadi bukan tendensi negatif kan ya? Bukan konotasi yang negatif. Artinya kenapa disebut sarjana alam gaib oleh teman-teman padahal SAG itu bukan itu artinya. Mungkin cenderung menghormati karena beliau-beliau itu adalah sekolahnya agama. Betul, gitu kan. Kaum intelektual Hindu. Ya, bahasa kerennya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan gini Bu ya, sekarang ini kan kualitas SDM ya umat Hindu ya, kan anggaplah sudah mulai baik merata. Jadi kalau saya perhatikan
contoh di Jombang sekarang udah mulai ada yang kuliah. Kalau dulu sebelumnya nggak ada sama sekali. Pendidikan paling tinggi paling SMA itu pun nggak banyak. Kalau di Kediri, Astungkara lebih lebih bagus daripada Jombang. Tempat-tempat lain saya yakin kayak Blitar, Malang, apalagi Banyuwangi pasti lebih bagus lah. Karena secara jumlah juga banyak. Lebih banyak. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan dan pemikiran saya ya, karena kalau saya kan ini pelaku ya, artinya saya terjun ke masyarakat walaupun latar belakangnya tadi bukan SAG atau SPD gitu kan. Karena saya kan orang teknik yang sekarang mungkin tersesat. Tersesat ya Mas. Dari teknik menuju menuju mendekati alam gaib lah gitu. Nah ini kan jadi ketika saya terjun artinya kan saya bertemu dengan berbagai tipe umat dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan yang mungkin ada yang SD, SMP, bahkan anggaplah SMA lah paling tinggi. Kemudian ada juga sebagian kecil yang tadi para intelektual Hindu. Nah, kalau saya perhatikan harusnya ya, ini pemikiran saya pribadi ya, harusnya mereka-mereka ini adalah menjadi motor yang menjadi bisa mengangkat Hindu yang di Jawa khususnya. Tapi ternyata pada prakteknya bertolak belakang. Anggaplah contoh paling gampang. Kalau saat ini kan semangat ya, ada Desa Kalpatra itu kan dari zaman kapan lah ya kan. Satu, kedua, terakhir kan zaman Pak Tri Handoko, Hindu Nusantara, nah dikeluarkan. Tapi pada praktek di masyarakat bertolak belakang, Ibu. Nah, Ibu sebagai salah satu SPD atau SAG? SPD saya. SPD ya, SPD. Berarti masih Astungkara aman. Nah, kenapa ya? Kok apa namanya? Tadi teman-teman intelektual Hindu yang dari Jawa khususnya, kok ya tadi hanya boleh dibilang hanya bisa mengucapkan, tapi praktek untuk mendukung yang namanya Desa Kalpatra boleh dibilang cuma 0, sekian persen lah. Monggo Bu. Itu kalau pemahaman saya, kenapa teman-teman intelek itu, utamanya intelek Hindu, cenderung praktiknya seperti itu karena beliau-beliau mengikuti apa yang beliau pelajari dalam buku secara kurikulum. Artinya kami sebagai guru ini atau kami lulusan sarjana ini sejak kuliah sampai praktek dalam masyarakat memang yang kami praktekkan apa yang kami pelajari di sekolah. Sehingga anggap saja kami para intelek Hindu ini adalah orang-orang yang idealis. Idealis atau robot yang disetting. Nah, ada dua nih. Ada dua ya. Nah, ada dua. Kalau saya ngomong idealis sebagai orang Jawa, saya akan angkat Jawa dong. Iya. Tapi kami ini idealisnya adalah idealis terhadap apa yang kita pelajari. Jadi kita tidak ada kita bertolak ukur bahwa kami Hindu. Jadi Hindu kami ini mungkin secara pandangan Mandala Channel mungkin ataupun pandangan masyarakat lain itu adalah Hindu yang berada di tengah-tengah, artinya tidak menunjukkan jati diri masing-masing, Tapi kalau bicara di tengah-tengah, saya nggak setuju loh, Bu. Tak potong ini. Karena prakteknya adalah Hindu ala budaya Bali. Berarti kan nggak di tengah-tengah dong? Sebenarnya ya nggak juga. Tapi begini, Pak Tio, mungkin loh, ini prediksi kami, hemat kami, karena mengingat jasa terbesar itu memang Pulau Dewata, yaitu tempat sekolah kami atau tempat sekolah adanya pendidikan agama Hindu itu kan memang paling besar yang mendirikan kampus adalah di Bali. Terus kemudian orang-orang yang mengajari kami juga Pulau Dewata. Terus kemudian masyarakat atau suku atau bangsa yang sangat peduli akan perkembangan Hindu itu adalah Bali dulunya. Mungkin salah satunya kami tidak bisa melupakan jasa-jasa saudara-saudara kami yang berada di Pulau Dewata, dan mungkin itu pun teman-teman kami intelektual Hindu serupa juga, mungkin seperti itu, sehingga kami ini memang dipandang masyarakat itu adalah orang-orang yang idealis, yaitu mempraktekkan Hindu secara kitab atau sesuai yang dia sekolahi, tetapi tidak seolah-olah tidak menghiraukan Desa Kalpatra itu tadi. Nah, itu seolah-olah tidak
tidak menghiraukan Desa Kalapatra. Artinya Desa Kalapatra itu hanya diucapkan, tetapi prakteknya kami masih nol, memang kami akui. Tapi itu ataukah saya saja? Tapi begini Mas Tio, setelah berkembangnya zaman, umur kita pasti bertambah, sehingga kami pun merasa dewasa. Tetapi ketika ada sorotan begini, pada suatu ketika kami bertirta yatra di suatu pura yang notabene adalah keluar dari Kabupaten Banyuwangi, itu semua bersorak. Bahkan saudara kita, maksudnya bukan beragama Hindu, itu menyapa kita, oh dari Bali, pada waktu kita sama-sama mencari makan. Oh ngapunten Bu, ini dari Jawa. Loh kok tidak berpakaian Jawa? Kok kami selalu berpandangan bahwa di Jawa itu tidak ada agama Hindu, karena cenderung semuanya berpakaian Bali. Dari situlah Mas Tio, kami beberapa kali tirta yatra, ternyata asumsi masyarakat utamanya, bahkan saudara kita yang Hindu juga menganggap kami ini adalah orang-orang yang berangkat dari Pulau Dewata. Pada kenyataannya kami Jawa, berarti Hindu Jawa ini nggak diakui dong di masyarakat. Nah, dari segi itulah Mas, kami ketika itu berusaha untuk praktik sendiri, tetapi saat ini kami belum ada yang mengikuti. Ibarat kata, mayang itu bertepuk sebelah tangan. Kemana-mana saya pakai selempang seperti ini, selalu dibilang, Ibu mau ke undangan. Iya. Karena pada kenyataannya saya ketika Dharma Wacana di luar Banyuwangi, karena kan undangan juga. Nah, akhirnya kondangan atau undangan? Undangan. Undangan untuk kondangan itu iya, ya? Kondangan. Nah, akhirnya tapi setelah itu ada yang berkata seperti ini, Bu, penjenengan walaupun tidak mengatakan, oh saya Jawa, dari perform penjenengan pasti penjenengan orang Jawa. Terus ditambah lagi dengan ketika menyapa seseorang jenengan menggunakan bahasa Jawa yang kental dengan inggilnya, maka kami mendatangkan sungkan. Suatu ketika kami sudah berani, kami sebenarnya ingin loh berpakaian kayak Bu Mayang gitu begitu. Ya, sebenarnya, tapi waktulah nanti yang menjawab Mas gitulah. Tapi sebenarnya kan kalau bagi saya ya, kan saya orang luar nih ya. Saya orang non pendidikan secara keagamaan, tapi sebenarnya kan miris. Sebenarnya miris ya. Kenapa? Karena harapan kami sebenarnya ya adalah teman-teman yang sebagai intelektual Hindu adalah corongnya, ya kan? Bolehlah sekolah di mana saja boleh, artinya kan. Tapi ketika pulang, ya jangan lupakan dirimu gitu loh, kan gitu kan? Harusnya siapa dirimu itu. Jangan dilupakan. Kalau kita sekolah kemudian menjadi melupakan identitas dirinya, kalau saya buat apa sekolah? Ini kan jadi PR sebenarnya kan, karena pada kenyataannya saya di Kediri Bu ya, saya amati orang-orang yang sudah mulai mau pindah adalah orang-orang yang sudah pensiun loh. Cenderung beliau-beliau yang udah matang dalam usia. Kalau saya lihat ini bukan matang. Kalau sudah pensiun artinya nggak ada beban dimarahin atasan, itu kira-kira kayak gitu ya. Kalau seperti itu sebenarnya nggak salah juga ya? Nggak salah juga. Mungkin menerapkan warna prasta ya Mas. Menerapkan warna prasta. Tetapi tidak bisa dengan ini Mas. Ucap-ucap yang poro pujangga rumiyin nyebataken mbok bilih silemeng watu hitam. Artinya anak pribumi ini masih dalam keadaan tenggelam. Nah, sehingga sing kumambang saat ini kan gabus putih. Nah, tetapi ketika di sana sudah disebutkan bahwa ana tandha lan ciri wancine dhewe nalika kumambange watu hitam. Nah, watu hitam kumambang itu bukan berarti dia ringan. Kalau kita melihat batu, Mas, watu. Kalau kita melihat batu, ketika watu kumambang akhirnya menjadi sebuah jembatan. Lah sementara ini kami yang para intelek ini masih 1-2 orang yang siap untuk menjadi jembatan. Siap untuk menjadi pijakan para generasi kami. Tapi ketika kami dikatakan sebagai orang-orang yang pahlawan kesiangan, saya mau ngomong gitu nggak enak sini. Iya, ada sebutan, oh Bu Mayang itu anggap saja sebagai pahlawan kesiangan. Saya terima, memang saya akui dari semua intelek hanya saya sendiri yang berpakaian seperti ini. Lah, kalau dikatakan sebagai pahlawan kesiangan, maklum dan sangat wajar dan itu tidak salah begitu. Tetapi Mas, kalau kita mau bertolak ukur kepada para tokoh yang terdahulu, mampu merubah tatanan hanya seorang gadis yang berani
seorang gadis bangsawan yang berani merubah tatanan akhirnya diikuti oleh generasi turun-temurun seperti ini. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Ya. Karena beliau merubah kodrat wanita untuk sekolah, akhirnya wanita derajatnya sama dengan laki-laki, bahkan lebih tinggi dari laki-laki, salah satunya bisa menjadi seorang presiden. Dan setelah perubahan di negara kita, setelah wanita sekolah, artinya Raden Ajeng Kartini ini mau mengajak perubahan, ternyata semua orang rindu akan dirinya, akan hak untuk menjadi orang-orang yang pintar. Apa yang terjadi? Negara kita merdeka di mana wanita sangat dihargai, seperti yang diucapkan dalam kitab, di mana wanita dihargai, disitulah kejayaan akan selalu muncul, karena wanita itu adalah pelestari alam semesta ini, begitu loh. Betul. Nah, itu prinsip kami, Mas. Sehingga ketika dikatakan pahlawan kesiangan, enggak apa-apa. Dan sendirian lagi ya. Sendirian, iya. Dan saya ibarat kata watu sing kumambang, artinya watu sing kena nggo pijakan kok sitok. Jadi nanti melangkah lagi, pasti nanti akan ada. Kalau tidak ada yang sebaya saya untuk menjadi watu hitam yang kumambang, pasti anak didik generasi berikutnya. Nah, itu pertanyaannya muncul. Kapan itu? Kapan itu? Tapi kan sekarang anak-anak masih cenderung suka begini, Mas, suka yang artinya pakai yang baju-baju transparan sehingga kelihatan lekuk tubuh yang begitu indah. Tapi walaupun sebenarnya kalau kita mau melihat, Mas, wanita itu diciptakan selalu cantik. Betul. Walau kan tergantung dananya. Ya. Kalau laki-laki kan, kalau sekarang kan trennya kan anak-anak perempuan seneng yang perutnya agak buncit kan ya. Nah, kan beda itu, Bu. Perutnya agak buncit. Kenapa yo? Katanya mereka punya duit gitu. Katanya gitu. Kalau namanya wanita, ibarat kata mau ditutup dengan karung, kalau tubuhnya seperti itu tetap menarik kan ke Mas? Kalau dengan karung enggak, jadi lurus loh, Bu. Lurus betul. Lurus. Kalau kan, lurus kayak balokan kayu gitu. Lempeng kan jadi lucu. Tapi ketika tahu bahwa di dalam itu adalah perempuan, tetap saja menarik. Salah satunya. Sebenarnya gini, kalau melihat perempuan ya, bagi saya pribadi ya, anggaplah saya laki-laki dewasa ya. Artinya siapapun dia, apapun bentuk wajahnya, ya kan, perempuan itu tetap cantik sesuai dengan porsinya, ya kan. Masalah sudut pandang aja sebenarnya kan. Iya. Gitu kan relatif, Mas. Betul, sudut pandang terkait sudut pandang. Artinya semua perempuan ya ada kelebihannya. Dan secantik apapun, kadang dia akan kalah dengan orang desa yang maaf yang menganggaplah yang nggak cantik seperti yang di kota gitu. Tapi masing-masing punya kelebihan. Kayaknya kalau yang cantik kekurangannya banyak, Bu. Kekurangannya apa aja tuh? Nah, nanti kan nggak enak nanti kan curhat jadinya. Nah, intermezzonya kebanyakan kita ya. Nah, terkait dengan tadi, apanya ini kan saat ini kan kalau saya pernah dengar ya, jadi di mata pelajaran agama ya, kan ada apa namanya muatan lokal ya. Artinya kan dengan muatan lokal, artinya kan sejalan kan dengan apa yang disampaikan oleh tadi Desa Kalapatra. Kemudian saya juga pernah dengar juga di Dirjen Bimas Hindu ada anggaran untuk pengembangan Hindu Nusantara. Artinya kan ini udah ada perbaikan ya. Nah harapannya kan pasti harusnya kalau saya pribadi ya harapan saya adalah teman-teman yang sebagai intelektual Hindu tadi yang mengelola pasraman, ya kan, yang sebagai pendidik dan lainnya harusnya kan tadi diangkatlah. Tapi secara nyata saya lihat di grup-grup WA pasraman, nggak ada. Jadi contoh sesaji saya belum pernah melihat praktek sesaji Jawa itu belum ada. Artinya kalau sesaji selalu sesaji dengan model yang dari Bali. Nah ini kan pertanyaannya kalau kita mau ngomong Hindu Nusantara, mungkin sampai hari ini cuma orang-orang partikelir loh bahasanya ya. Jadi Hindu-Hindu swasta yang tidak terikat apa namanya dengan kelembagaan pendidikan, mereka yang berjuang sendiri-sendiri. Mungkin seperti kami lah di program Seribu Candi Nusantara ini seolah-olah berjalan sendiri ya Mas. Artinya Parisade juga tidak berani. Ya kan, WHDI apalagi. Prada juga tidak apa namanya yang di daerah ya. Walaupun saat upacara Melaspas itu kan pengurus Prada pusat juga ada perwakilan, ya kan, dari KMHDI juga hadir. Tapi untuk eksekusi di lapangan
Belum terlaksana nggih, Mas. Belum. Bahkan ada juga yang umat saya nunggu penjelasan dari Ketua Pariwisata Kabupaten gitu kan. Padahal saat itu kan Ketua Umum PHDI Pusat juga hadir memberikan sambutan dan dukungan akan program Seribu Candi Nusantara. Nah, artinya ini kan yang terkait itu gimana, Bu? Begini, Mas. Karena setahu saya masyarakat kami, utamanya masyarakat di wilayah Pulau Jawa di lingkungan kami, itu memang segala sesuatu tolok ukurnya itu adalah Pulau Dewata. Sehingga anggap saja barometer kami itu memang adalah Pulau Dewata. Sehingga generasi kami lebih cenderung apa ya, Mas? Kalau nggak seperti Bali bukan Hindu ya? Iya, seolah-olah kalau tidak berpakaian. Selain itu anak-anak mengatakan, ya bukan anak-anak sih, asumsi anak-anak ketika berpakaian Jawa itu dianggap kuno dan old banget, artinya udah tua banget gitu. Sebenarnya sih bukan tua sih ya, tapi menurut anak-anak sudah ke kuno-kunoan gitu loh. Tapi kalau anak-anak mau melihat secara Nusantara, secara artinya anak-anak itu atau generasi kita ini mau berpandangan luas ke depan atau mau berpandangan keluar, lihatlah kebaya menjadi ikon dunia. Betul. Terus sekarang tuanya di mana gitu loh. Padahal ketika kita menonton wanita, ketika mau pakaian kebaya itu kelihatan kebangsawanannya dan tinggi wibawanya. Sehingga tidak melihat artinya dia badannya langsing atau gemuk. Iya. Ketika berkebaya pakai kain, penampilannya beda. Iya. Apalagi pakai konde. Iya. Itu penampilannya beda. Saya mengakui itu. Jadi artinya tadi bentuk badan itu sebenarnya kalau dipakaikan kebaya masih tetap bisa. Iya, masih terbentuk. Iya, masih terbentuk dengan porsi masing-masing lah. Iya, gitu. betul. Artinya sebenarnya kalau dari dikatakan itu kuno atau apa, ini enggak. Harusnya lo ya. Itu pemikiran saya sebagai laki-laki. Iya. Gitu. Kalau kuno sih enggak, cuman anak-anak pandangannya kan selalu berkata bahwa yang pakai kebaya itu orang tua. Tapi pada kenyataannya kalau anak-anak atau generasi kita itu tahu akan sejarah kebaya, ternyata para pintar dulu, artinya para leluhur kita dulu kenapa menciptakan kebaya, pakaian dibentuk kebaya, itu adalah menunjukkan bahwa kewibawaan dari seorang wanita. Seorang wanita ketika ingin dihargai dan dihormati, wanita kalau memakai kebaya itu pasti orang bangsawan. Berarti kan wibawa tinggi. Betul. Karena dulu untuk membedakan Mas, wanita biasa, wanita tengah-tengah sama wanita bangsawan itu berangkat dari kain loh. Betul. Nah, jenis kainnya beda. Jenis kainnya beda. Kalau wanita biasa dulu, kalau berpakaian seperti ini berarti orang biasa. Corak ini biasa, iya. Terus kalau pakai kebaya model pakaian kain seperti ini, ini berarti orang di tengah-tengah, artinya orang biasa tapi yang kaya raya. Tetapi kalau sudah kebaya tertutup seperti ini, berarti ini adalah bangsawan. Itu dulu prediksi masyarakat terkait kebaya. Pola pakaian. Iya, tapi semua sejarah seperti itu kan tidak tersampaikan ke anak-anak kita. Betul. Sehingga anak-anak kita selalu beranggapan bahwa orang yang pakai kebaya itu udah tua gitu lah. Mungkin karena sarjana alam gaib, ya bukan sarjana, ya memang sarjana agama Hindu ini. Ya itu tadi Mas, yang jelas mereka tidak idealisnya tinggi, salah satunya tidak ingin meninggalkan orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya. Sebenarnya kan gini, seorang guru, kalau saya Bu, saya ngajari anggaplah tim saya lah. Kamu harus bisa lebih daripada saya. Ya kan? Kalau kamu di bawah saya, artinya saya gagal mengajari kamu. Iya betul. Kan itu kan. Iya. Artinya kebanggaan seorang guru ketika anak didiknya akan lebih berhasil daripada gurunya. Gini Bu, pendidikan itu kan tidak mengkopi itu Bu. Tidak sebenarnya. Kalau sekarang polanya hanya mencontoh apa yang tidak, kan anak-anak atau sarjana agama kan mesin fotokopi aja kan. Mesin cetak ya. Iya mesin cetak kan. Apa gunanya? Iya. Rasa dan rasio untuk beragama. Nah ini kan kelemahan, berarti pola pendidikan kita yang salah. Artinya, karena apa? Kalau kita mencetak sarjana hanya sebagai tukang fotokopi, kalah dong. Ada loh dua anak balita yang di video rame, dia bisa memfotokopi gitu kan. Artinya kan apa bedanya?
Karena ada kadang juga segini. Ketika praktek di masyarakat ya, mereka terjun di masyarakat, ada yang di luar rumahnya dia menggunakan sesaji Jawa luar biasa. Iya. Di rumah, ketika pulang kampung nggak berani, Bu. Pulang kampung nggak berani untuk Jawa ya. Nah ini kan jadi terus sarjananya di mana? Intelektualitasnya di mana? Nah ini adalah kalau saya ketika ngobrol sama beberapa yang saya anggap tokoh, artinya pola pendidikan Hindu, ya kan, dengan model yang sekarang, ya perlu ada evaluasi, ya kan. Karena kita mendidik hanya untuk memfotokopi, ya fotokopi aja, nggak usah apa namanya, nggak perlu biaya besar, nggak perlu biaya besar, iya. Ya kan. Kita copy aja bawa ke sini, dah, jadi kan, gitu loh. Nah ini kan adalah satu hal yang apa namanya, jadi pemikiran saya ujungnya adalah karena pada kenyataannya, ketika kita mengcopy, banyak tempat umat Hindu kita hilang. Iya, karena ibarat kata, kalau asli dengan kopian itu pasti cepat luntur yang kopian. Betul. Ya Mas. Karena lebih cenderung harus asli lah sebenarnya. Kami seolah-olah tercetak untuk menjadi pencetak. Iya, hanya sebagai mesin pencetak. Itu lagi-lagi begini Mas. Mungkin daya dewasa kami sebagai para intelek ini belum sampai ke sana. Dan apa namanya Mas, sinergitas atau interaksi dengan orang-orang yang sudah matang paling banyak kan dengan para peninggi kita. Juga. Kesannya mereka punya kelompok sendiri. Ya kan? Ya kan? Dengan kita yang non anak-anak SD nggak kurang mereka mau berinteraksi dengan masyarakat kelas bawah yang anggaplah mungkin ya daya dengarnya kurang. Artinya mereka hanya menggunakan apa yang diketahui saja. Tanpa mau melihat kenyataan di masyarakat. Nah, sejalan kan saya beberapa hari di Banyuwangi ketemu dengan banyak orang dan saya yakin di antara mereka yang sarjana cuma nggak banyak. Artinya keluhannya sama. Keluhan di beberapa umat di Banyuwangi ya saya nggak bisa nyebutkan dari mana desanya. Iya. Nah dengan apa yang terjadi di Kediri, di Malang, mungkin di Blitar juga sama. Hampir sama Mas. Mayoritas hampir sama. Artinya bahasa yang saya sampaikan adalah kalau sekarang Hindu Jawa itu katanya bangkit, saya bilang enggak. Masih belum. Masih jauh dari kata bangkit. Ya. Karena apa? Saat ini umat Hindu di Jawa bisa bertahan itu udah luar biasa. Kita belum bangkit, tapi masih bertahan itu aja. Bisa bertahan udah luar biasa, Bu. Iya. Artinya di antara yang bertahan itu banyak juga kan yang tidak mampu, ya kan? Itu yang apa namanya, yang harus kita evaluasi. Bahkan apa yang saya sampaikan ini adalah bukan menyampaikan salah dan benar, suka dan tidak suka. Ini adalah kenyataan di masyarakat, ya kan? Begitu. Jadi solusinya bagaimana ini terusan Mas? Intinya masukan untuk saya. Saya anggap saja saya salah satu intelek Hindu yang perwakilan ya. Iya, perwakilan. Jadi kemarin tadi Desa Kalapatra lakukan, ya kan? Praktekkan. Nah, mulai dari mana? Kayak contoh yang di Pasraman kan, ada pernah nggak mencoba contoh praktek sesaji Jawa? Belum pernah. Ya kan? Di Banyuwangi belum pernah kan? Belum pernah. Nah, contoh di Kediri saya juga belum melihat. Belum melihat. Ya kan? Artinya mungkin di Kediri ya yang dilakukan mungkin hanya kalau saya sebut Pura Sastra Dwi Jendra itu dilakukan. Oh, untuk secara praktik Jawa. Praktek Jawanya. Karena di sana tidak mengenal sesaji model Bali. Total sudah dengan sesaji Jawa. Model janur sudah. Janur tidak ada. Hanya digunakan untuk kupat dan lepet. Oh, gitu. Nah, ini contoh yang apa namanya? Sebenarnya kan laku yang kita perlukan kan. Betul. Jadi Desa Kalapatra itu ya jangan hanya seperti permen. Manis di mulut jadi penyakit. Iya, tapi tidak dilaksanakan ya. Jadi penyakit kalau kita makan. Kalau kebanyakan manisnya. Betul, gitu kan. Kemudian Hindu di Nusantara juga tadi mana Nusantaranya? Iya, mungkin Nusantaranya ya satu titik Mas di kami mungkin ya. Kita praktiknya itu Nusantara yang satu titik. Makanya saya tergelitik dengan Bu Maya tadi ketika datang Tirtayatra, oh dari Bali ya. Iya, memang sebenarnya kami ditanya seperti itu. Kalau petinju itu kena uppercut itu, Bu. Iya. Ya kan, uppercut terjungkal sebenarnya, tapi ternyata bangun lagi, diulangi lagi. Dan dari segi itulah Mas kami merasa
oh aku berarti harus dewasa dengan hal ini gitu. Iya, makanya. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan juga sejalan lah dengan apa yang kami programkan di program Seribu Candi ya. Bahkan boleh saya bilang, penerima program Seribu Candi itu, anggaplah sekarang 200 candi yang sarjana alam gaib, itu hanya kurang dari 5. Yang menyetujui? Yang memasang. Yang memasang. Ya kan? Dan dari yang memasang tadi, yang masih aktif sebagai ASN, berarti kurang dari 2. Kurang dari 2, berarti 1 dong. Kurang dari 2. Lainnya adalah sarjana alam gaib yang sebelumnya ASN dan sekarang sudah pensiun. Karena kalau udah pensiun kan nggak takut dimarahin bosnya. Sebenarnya kita tidak takut dimarahin sih, Mas. Loh, ini kan bahasa, kalau saya kan bahasanya kan. Cuman ya, memang praktek kami, ya itu tadi, kami adalah orang-orang yang idealis menurut saya. Artinya apa yang dipelajari itulah yang dipraktekkan tanpa melihat kenyataan di. Tidak, kalau Ibu idealis enggak, kacamata kuda yang dipakai. Kacamata kuda. Ya kan? Fokus ke depan ya, Mas? Fokus ke depan tanpa melihat di mana dia tinggal. Nggak mau larak lirik, nggak peduli dengan kanan kiri. Kalau dengan istri boleh lah, Bu. Kita pakai kacamata kuda ya kan kalau pergi gitu. Kalau saya kan pasti, Bu. Bahkan kacamata kuda ini saya tutup lagi ini. Karena di rumah sudah ada istri kan gitu. Tapi kalau terkait pendidikan atau wawasan untuk kemajuan suatu agama, wajib menggunakan wawasan yang lebih luas. Artinya idealis, tetap idealis, artinya sebagai patokan. Idealis yang bukan idealis yang tadi. Kalau tadi ya Ibu sampaikan, saya boleh idealis yang sempit. Ya kan? Jadi pendidikan hanya terimanya itu ya itu, berarti mesin fotokopi dong. Ya kan? Ini paling gampang. Nah, terakhir Bu, masukan untuk para intelektual muda Hindu, kemudian calon intelektual muda Hindu, ya kan? Monggo. Sayangku semua bagi para intelektual muda Hindu, jangan pernah takut untuk menunjukkan jati diri. Dan apa yang kamu ketahui harus menjadi tongkat, harus menjadi sebuah dasar, harus menjadi sebuah landasan bagaimana kamu meningkatkan dirimu tanpa meninggalkan jati dirimu yang sebenarnya. Nah, itu kalau untuk jangan lupakan ada harapan besar yang diberikan oleh masyarakat walaupun tidak tersampaikan. Bahwa ketika punya anak-anak muda yang dengan gelar sarjana, harapannya adalah bisa membantu umat yang lain. Iya, betul. Ya kan? Generasi yang lain yang terpuruk. Dan perlu diketahui, Mas, dalam masyarakat itu anak-anak yang sudah sekolahnya levelnya tinggi, salah satunya adalah menjadi mahasiswa, itu masyarakat itu walaupun tanpa dikasih tahu, mereka sudah menempatkan anak-anak mahasiswa ini sudah berada di posisi atas. Maka dari itu sayangku semua para intelektual Hindu muda yang saat ini masih menempuh sekolah ataupun sudah berada di suatu lembaga sekolah, kalian begitu istimewa di masyarakat, utamanya di masyarakat Hindu. Bagi para intelektual Hindu, kalian sangat istimewa di mata masyarakat. Maka dari itu, gunakan rasa percaya masyarakat terhadap legalitas kemahasiswaan kalian ini, kesarjanaan kalian ini, keintelektualitas kalian ini dengan dimanapun kita sekolah, yang namanya agama Hindu, mari kita praktekkan. Nduk, Mas yo sampean gak ngomong, gak usah nguwai ceramah kepada masyarakat, tetapi kamu pada kegiatan agama Hindu, praktek di tengah-tengah masyarakat yang bisa dilihat oleh masyarakat itu, kalian menunjukkan jati dirimu. Masyarakat itu mempercayai bahwa kalian adalah orang-orang yang dapat membawa perubahan untuk peningkatan agama Hindu ke depan. Ngaten, Mas. Ya, pas. Jadi saya closingnya hanya minta maaf ya. Sami-sami. Sami-sami. Saya pun juga minta maaf ya di sini atas nama kan jenengan tadi bilangnya SAG ya. Artinya sarjana Hindu. Nah, ini kami mewakili. Alam gaib itu nggak nyebut agama dari saya, Bu.
sebenarnya. Iya. Alam gaib itu alam kan. gaib itu nggak ada nama belakangnya kan? Enggak, tidak ada letter Indo ya. Tidak ada. Tapi yang jelas kami termasuk. Kami termasuk. Maka dari itu, Mas, atas nama intelek atau sarjana alam gaib ini, kami mohon maaf ketika kami ternyata masih menjadi orang-orang yang idealis yang belum bisa sesuai harapan masyarakat yang menempatkan desa Kalapatra. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan melihat Mandala Channel yang hari ini kita gunakan untuk cuap-cuap ini, ya. Mas. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat kita, utamanya anak-anak intelek kita, tergugah hatinya untuk berani untuk menunjukkan jati dirinya. Ya. Mas Yoga ngomong, cukup dengan praktik saja itu sudah bentuk jati diri. Betul. Bahasa di Jawa kan laku. Laku, nggih, leres. Ya kan, lampah. Ucap itu terakhir. Terakhir, nggih. Praktek dulu di dalam keluarga. Nggih. Ya kan? Kemudian ketika masyarakat melihat, oh, Bapak sarjana itu mau menggunakan cok bakal nih. Nggih. Aku contoh lah ya gitu. Tapi cenderung di wilayah kami menggunakan cok bakal ketika di sawah dan mau membangun rumah. Tetapi secara praktek keagamaan kami atau secara keyakinan kami itu masih sangat terbatas, Mas. Kecuali ada upacara pernikahan, kecuali ada upacara bayi lahir, kecuali ada upacara kematian, baru kita. Dan saya dengar juga, Bu, cok bakal dilarang digunakan di pura di Banyuwangi juga ada. Ada teman yang tadi cerita, gitu kan. Artinya saya hanya mendengar cerita. Mudah-mudahan salah. Sebenarnya bukan dilarang, bukan, tapi cenderung para manggalanya upacara ini menganggap bahwa cok bakal itu tidak bisa dipasrahkan dengan mantram katanya. Bisanya dengan artinya kalau pakai cok bakal itu kami tidak bisa mantramnya. Loh, kok aneh kan gitu. Kalau memang cok bakal ya mantramnya pakai sehe, pakai bahasa Jawa. Orang mantram itu ya sama dengan bahasa atau sama dengan orang ujub, cuman beda bahasa saja. Saya mau mengomentari masalah mantram, saya nggak berani, Bu. Kenapa? Saya bukan mangku, maksudnya. Jadi saya nggak berani nih. Nggih. Tapi kalau komentar ujub saya berani, Bu. Nggih. Tapi pada kenyataannya kita memantram sama mendengarkan ujub itu sebenarnya sama, cuman kalau mendengarkan ujub itu kita langsung tahu artinya karena itu bahasa kita, tetapi kalau mendengarkan mantram kita perlu mencari terjemahan dulu, tapi intinya tetap yakin sama dengan mantram itu karena siapa yang memantramkan? Para suci. Ngaten, Mas. Jadi kita percaya. Sesontengan kalau teman-teman Romo Mangku yang ada di Bali yang sepuh-sepuh pasti tahu, tapi kalau pemangku-mangku yang muda sepertinya mulai berkurang. Iya, kalau untuk sesontengan masih sangat jauh. Nah, ini udah panjang lebar, kali tinggi, pojok-pojok juga ikut tadi kemana-mana. Akhirnya menjadi volume ya, Mas? Jadi volumenya kemana-mana. Jadi tadi terima kasih Bu Mayang. Sami-sami, Mas. Artinya apa yang saya sampaikan, saya tanyakan adalah kegelisahan di masyarakat yang terjadi. Artinya bahkan saya pernah bicara dengan umat Hindu di Jombang ya, cukup jauh di pojok sana. Saya sampaikan umat Hindu yang ikut program 1000 Candi Nusantara itu rata-rata bodoh. Rata-rata orang yang bodoh. Ya, kenapa? Dari 200 tadi, Bu, sarjananya cuma kurang dari 5. Kurang dari 5. Ya kan? Tapi saya sampaikan, walaupun jenengan bodoh, ya kan? Secara titel pendidikan, tapi jenengan punya kesadaran yang luar biasa dengan leluhur jenengan. Dan keyakinan yang tinggi ya. Peninggalan leluhur jenengan. Jadi jenengan nggak usah minder, ya kan? Artinya Anda adalah orang-orang luar biasa yang sudah diketuk hatinya oleh leluhurnya masing-masing. Betul. Nah, terakhir tentunya saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan ke Bu Mayang ada yang kurang berkenan, ada yang merasa tersinggung atau apalah karena kurang biasa berkenan di hati pastinya ya, Mas. Pasti. Karena kadang melihat wajah saya udah jengkel gitu. Nah, terakhir jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk Mandala Channel supaya kami juga bisa berkembang. Astungkara ini adalah titik terjauh yang kedua. Setelah Lampung. Oh, titik kedua setelah Lampung. Artinya mudah-mudahan nanti berikutnya kami bisa ke tempat lain yang dengan tema dan narasumber yang luar biasa juga. Terima kasih. Saya tutup.
Om Santi 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 Om. Jer Basuki Mawa Beyo. Nggih.